perhiasan hasil rampokan dijual ke penadah atau kerap disebut asbak. Emas misalnya dilebur lagi untuk menghilangkan jejak. Seperti apa emas hasil rampokan dilebur? Berikut liputannya. Pengakuan pelaku yang baru saja tertangkap bahwa mereka menjual emas hasil rampokan kepada seorang asbak atau penadah di wilayah Karawang. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung melakukan penyergapan. Rumah yang disambangi ini adalah kediaman milik Haji Sukarna alias Dion. Ahmad Fauzi dan Nana bercuap jika Sukarna merupakan penadah dari setiap hasil rampokan mereka. Tanpa perlawanan, Sukarna akhirnya berhasil dibekuk. Seluruh emas hasil rampokan kemudian dilebur untuk menghilangkan jejak sebelum dijual kembali. Kita lihat dulu. Inilah tempat peleburan emas hasil rampokan setelah Sukarna menerima dari Ahmad Fauzi dan Nana. Yang melakukan peleburan Bapak sendiri. Ya, Bapak sendiri kan. Jadi alatnya ini. Terus apa lagi? Selain ini. Ini semua. Sama timbangan. Ya oke. Sekarang ambil tas buat bawa ini. Siapkan tas. Ambil tas. Oke. Dari dua tersangka ini ditanyakan oleh penyidik dan pendalaman, kami mengembangkan dan diamankan 3 pelaku penadah, yaitu saudara Ahmad Jelani, Sukanta alias Kumis, dan Haji Supratman. Ini yang mendanai di setiap kegiatannya. Dari situ kami sudah menemukan beberapa barang bukti dan hasil dari kejahatan. 2 pelaku ini dulu pernah dihukum di wilayah Bekasi, ancaman hukuman 2 tahun penjara, dan mereka dalam pencurian, kasus pencurian kekerasan, mengamankan handphone dari para korban. Tidak hanya menangkap Ahmad Fauzi alias Bebek, Nana alias Catrik, Sukarna alias Dion, Subdit Resmob Polda Metro Jaya juga ikut melakukan penangkapan terhadap Ade Jailani dan Sukanta. Keduanya berperan sebagai mediator atau perantara dari Ahmad Fauzi dan Nana, selaku pelaku perampokan dengan Sukarna alias Dion yang merupakan penadah. Beginilah suasana saat para tersangka pelaku perampokan rumah mewah ditunjukkan kepada awak media. Subdit Resmob Polda Metro Jaya menggelar hasil tangkapan selama kurang lebih 2 bulan. 5 tersangka sindikat rampok spesialis rumah mewah yang digawangi oleh Ahmad Fauzi alias Bebek turut dihadirkan. Sejumlah barang bukti pun digelar, diantaranya perhiasan, telepon genggam, sepeda motor hasil rampokan, serta sejumlah peralatan yang digunakan pelaku dalam setiap melakukan aksi kejahatan. Usai dihadirkan dalam rilis di Mapolda Metro Jaya, kelompok Bebek dan Catrik lantas dibawa ke TKP untuk melakukan rekonstruksi. Perumahan ini merupakan TKP dari sekian banyak aksi perampokan yang dilakukan Bebek dan Catrik. Sejumlah adegan pun dilakukan. Pelaku masuk dengan cara memanjat dinding samping rumah. Setelah masuk melalui lantai atas, Bebek dan Nana alias Catrik mencongkel pintu rumah dengan sebuah pisau. Penghuni rumah kemudian disekap saat sedang terlelap agar tidak melakukan perlawanan. Harta korban kemudian dikuras habis.
Ahmad Fauzi dan Nana selanjutnya kabur dengan sebuah selang untuk turun dari lantai atas rumah. Kepada tim menyingkap tabir, Ahmad Fauzi alias Bebek, Nana alias Catrik, dan Ahmad Zailani buka-bukaan menyoal aksi kejahatannya. Dari rumah langsung berangkat, naruh motor di penitipan, lalu kemudian saya mengecer. Kemudian saya turun di jalan. Setelah di jalan saya nyusur jalan tol, ke jalan kaki, lewat dari kampung ke kampung. Setelah lihat lokasi perumahan, baru saya masuk. Sampai di dalam yang saya ambil perhiasan, duit dolar, sekitar $900 lah, sama duit rupiahnya, terus sama handphone. Di dalamnya ada penghuni? Ada 2 orang. Nah, itu penghuninya tahu nggak? Ya awalnya dia nggak tahu lagi sedang tertidur, cuman terbangun gitu ya. Jadi saya menodong dia gitu, pakai pisau. Sambil nodongnya gimana? Ya saya suruh diam, jangan teriak. Ahmad Fauzi dan Nana ternyata merupakan residivis dalam kasus yang sama. Bagaimana keduanya bisa bersekongkol melakukan kejahatan? Ya begitu keluar kan akhirnya kan kita main, ditelepon diajak main ke rumah dia kan, akhirnya saya main ke rumah dia. Akhirnya karena kebutuhan ekonomi, akhirnya dia ngajak kerja jalan kan. Begitu pula saya juga karena kebutuhan ekonomi, akhirnya siap, ayo jalan gitu. Ya kerja, ya nyari-nyari duit kayak gitu Pak. Nah, ya ngajak nyuri lah istilahnya. Untuk menjual hasil rampokan, Ahmad Fauzi menemui Ade Jailani, perantara yang kerap menjual berbagai macam hasil rampokan. Jadi lewat telepon katanya dia mau ngejual emas. Ya kita jadi teleponan, ketemuan di pasar. Waktu itu 40 lebih, 19 juta semuanya. Jadi saya cuman antara sama Pak Kanta. Aksi komplotan bandit ini sudah meresahkan warga ibu kota. Pria ini misalnya masih tampak trauma karena pernah menjadi korban perampokan. Ia kehilangan sejumlah barang bernilai puluhan juta rupiah. Awalnya kan saya nggak ngeh kok dia bisa masuk, karena sementara pagar itu kan nggak kebuka. Jadi saya masuk ke rumah, saya lihat motor udah nggak ada dan pintu itu kebuka. Saya perhatiin semua, ternyata masuknya dari situ. Nah untuk akses sendiri dia masuk ke dalam rumah ini, dia masuk dari situ. Oh, yang lubang. Oh, ini. Nah ini kan sebenarnya kalau menurut logika sih susah lah ya, karena tinggi, jadi akses dia masuk ke ruangan ini bagus, ini pintu nggak ada masalah, dan saya salahnya waktu itu di pintu itu ada kunci gantung. Nah jadi setelah dia masuk, saya nggak tahu gimana caranya dia masuk, akhirnya dia masuk lah, dia geledahin semua, dia keluarnya dari situ. Dan berapakah kerugian yang dialami Chandra Bakri? Kalau kemarin hasil prediksi saya cerita ke polisi mas, kita 75-100 di luar motor ya, karena motor kenapa kita nggak hitung, polisi bilang juga itu kan karena ada asuransi, artinya kembalilah kerugian yang kita dapat gitu. Cerita menyoal komplotan rampok rumah mewah seakan tidak pernah ada habisnya. Satu ditangkap, komplotan lainnya bermunculan. Selain kasus tadi, kami juga mempunyai cerita bagaimana guru teladan di kota Bandung meregang nyawa di tangan sopir tembak. Jangan kemana-mana, tetaplah di Menyingkap Tabir.